teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama saya Via Melinda. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dari Universitas Negeri Semarang. Kali ini aku akan membahas mengenai keluarga yang harmonis. Tentunya kalian menginginkan kan nantinya menjadi keluarga yang harmonis? Ya, tentu iya. Nah, kali ini aku akan membahas seputar keluarga yang harmonis. Entah itu kita akan belajar mengenai keluarga itu apa, permasalahannya bagaimana, dan cara mengatasinya. Sehingga kita nantinya ketika kita sudah berkeluarga bisa meminimalisir tentang permasalahannya dan menjadi keluarga yang harmonis. Simak video berikut ini. Sebenarnya keluarga itu apa sih? Lalu peran dari keluarga itu apa ya? Kemudian apa fungsi dari keluarga itu? Lalu apa aja sih permasalahan yang terkadang ada di keluarga itu? Lalu cara mengatasinya bagaimana ya? Nah, sudah memasuki tahap pembahasan nih teman-teman. Simak videonya baik-baik ya. Kali ini aku menyajikan beberapa gambar terkait keluarga. Nah, di sini ada gambar terkait ada seorang ayah, seorang ibu, dan anak. Lalu pengertian dari keluarga. Keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan dan emosional, dan individu ini mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Keluarga adalah suatu unit sosial terkecil dari masyarakat yang di dalamnya terdapat ayah, ibu, serta anak yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain yang pada akhirnya melahirkan bentuk-bentuk interaksi sosial antar sesama anggota keluarga. Nah, selain itu teman-teman, keluarga sendiri juga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak untuk membentuk kepribadian dan mencapai tugas-tugas perkembangannya. Oleh karena itu, keluarga menjadi faktor yang terpenting bagi pembentukan sikap dan perilaku anak baik dalam segi kepribadian, sosial, maupun emosional anak. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengembangkan kepribadian anak. Kemudian selanjutnya ada peran keluarga. Peran keluarga sendiri yaitu menggambarkan seperangkat perilaku interpersonal, sifat kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan situasi tertentu. Peran individu dalam keluarga didasari oleh harapan dan pola perilaku tersebut dari keluarga, kelompok, dan masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi dari keluarga itu. Nah, fungsi dari keluarga itu yang pertama adalah fungsi edukasi. Fungsi edukasi ini merupakan fungsi keluarga yang berkaitan dengan pendidikan anak, khususnya, dan pendidikan serta pembinaan anggota keluarga pada umumnya. Kemudian, selain dari fungsi edukasi, juga ada fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi ini yaitu orang tua dan keluarga dalam melaksanakan fungsi sosialisasi memiliki kedudukan sebagai penghubung anak dengan kehidupan sosial dan norma-norma sosial yang meliputi penerangan, penyaringan, dan penafsirannya ke dalam bahasa yang dapat dimengerti dan ditangkap maknanya oleh anak. Lalu yang ketiga adalah fungsi proteksi atau fungsi perlindungan. Di sini mendidik anak pada hakikatnya bersifat melindungi. Jadi keluarga ini membentengi dari tindakan-tindakan yang akan merusak pada norma-norma. Lalu yang keempat adalah fungsi afeksi atau perasaan. Nah, di sini anak bisa merasakan atau menangkap suasana perasaan yang melingkupi orang tuanya pada saat melakukan berkomunikasi. Lalu ada fungsi religius. Nah, keluarga berkewajiban untuk mengikut sertakan anak dan anggota keluarga lainnya kepada kehidupan beragama. Tujuannya di sini bukan hanya mengetahui kaidah-kaidah agama saja,
tetapi untuk menjadi insan yang beragama sehingga menjadi anggota keluarga yang sadar bahwa hidup hanyalah untuk mencari ridhonya. Selanjutnya adalah fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis dari keluarga ini meliputi pencarian nafkah, perencanaan pembelanjaan, serta pemanfaatannya. Lalu yang ketujuh adalah fungsi rekreatif. Nah, dari fungsi rekreatif ini dalam keluarga, ini dapat terlaksana jika keluarga dapat menciptakan rasa aman, nyaman, ceria, agar dapat dinikmati dengan tenang, damai, dan jauh dari ketegangan batin, sehingga memberikan perasaan yang bebas dari tekanan. Hal ini akan memberikan rasa saling memiliki dan kedekatan antara tiap anggota keluarga. Oke, yang terakhir yaitu fungsi biologis. Fungsi biologis dalam keluarga yaitu berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan biologis anggota keluarga. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, serta kebutuhan akan keterlindungan fisik, termasuk di dalamnya yaitu kehidupan seksual. Nah, teman-teman, kita udah berada di pembahasan terkait permasalahan keluarga. Nah, di dalam permasalahan keluarga ini, kita akan membahas terkait masalah apa aja sih yang ada di keluarga, kemudian bagaimana cara mengatasi masalah itu. Nah, dalam rumah tangga tentunya tidak akan bisa lepas dari masalah. Ada beberapa masalah rumah tangga yang sering menerpa pasangan suami istri. Oke, yang pertama masalahnya yaitu tentang masalah keuangan. Masalah keuangan ini adalah masalah yang paling umum dalam rumah tangga. Ketika pasangan terlibat konflik keuangan, perselisihan merupakan simbol perbedaan nilai tentang uang. Lalu di masa ekonomi yang sulit ini, tekanan keuangan dapat menyebabkan stres juga. Kemudian pasangan yang sangat tertekan tentang uang, kemungkinan ini lebih sering bertengkar. Kemudian, cara untuk mengatasi masalah ini yaitu ibu ataupun ayah perlu mempersiapkan keuangan keluarga. Seorang ibu harus juga bisa siap secara finansial untuk menghadapi semua kemungkinan yang ada. Yang kedua adalah terlalu sibuk. Masalah pernikahan bisa muncul akibat jadwal yang terlalu sibuk. Kesibukan membuat ibu kurang tidur dan tidak makan dengan benar. Begitupun sebaliknya, ayah juga bisa kurang tidur dan tidak makan dengan benar. Akibatnya, menjadi merasa tertekan. Kemudian, pasangan yang terlalu sibuk juga tidak merasakan terhubung satu sama lain. Mereka tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersama. Oleh karena itu, cara mengatasinya perlu punya kemampuan untuk mengatur waktu. Cobalah untuk mengatur antara kesibukan dengan waktu bersama pasangannya. Nah, selanjutnya adalah tekanan sehari-hari. Tekanan sehari-hari bukan muncul karena pernikahan, tapi tekanan ini dapat memperburuk keadaan loh. Nah, ketika pasangan mengalami hari yang tidak menyenangkan, ia akan merasa tidak tenang. Ia juga tidak bisa menangani konflik dengan bijak. Apabila kalau dua-duanya mengalami hal yang buruk, tentunya ini bukan hal yang mudah bagi ibu dan suami. Makanya diperlukan kemampuan mengelola stres, supaya bunda dan pasangan bisa lebih sabar dan memahami ya. Selain itu yaitu terkait masalah dengan anak. Anak memang anugerah dalam rumah tangga. Kehadiran anak membawa kebahagiaan bagi bunda dan pasangan. Namun, memiliki anak membuat tekanan rumah tangga bertambah. Mengasuh anak membutuhkan lebih banyak tanggung jawab dan perubahan peran. Kehadiran anak juga membuat ibu dan suami menjadi tidak punya waktu untuk berdua. Ini merupakan ujian bagi rumah tangga, bahkan untuk pasangan yang sudah punya hubungan yang kuat. Oleh karena itu, cara menanganinya yaitu ibu dengan suami karena kehadiran anak, cobalah untuk mengatasi stres karena anak. Bangun perasaan dan pengalaman yang lebih positif. Lalu kerjasamalah untuk mengasuh anak. Dan yang terakhir adalah komunikasi buruk. Komunikasi buruk ini merupakan prediktor terbesar dari masalah pernikahan. Dan komunikasi yang tidak sehat dapat menyebabkan masalah rumah tangga yang lebih besar.
Pasangan yang lebih sering bicara dan berkomunikasi satu sama lain ini dapat meminimalisir terjadinya komunikasi yang buruk, teman-teman. Oleh karena itu, ketika kita sudah berumah tangga dan berkeluarga, kita harus pandai berkomunikasi dan menjaga komunikasi itu. Nah, kalian udah pada nyimak kan videonya tadi? Gimana? Kalian pasti menginginkan kan menjadi keluarga yang harmonis nantinya? Tentu iya. Oleh karena itu, tadi sudah menyimak dan belajar terkait videonya kan? Entah itu ada pengertian keluarga, kemudian ada fungsinya, kemudian ada peranannya. Lalu tadi sudah dicontohkan juga tentang permasalahan dalam berkeluarga sekaligus cara mengatasinya. Nah, oleh sebab itu, teman-teman bisa nih, sebelum berkeluarga, teman-teman memahami terkait itu semua. Sehingga teman-teman bisa nantinya menjadi keluarga yang harmonis. Ingat-ingat, dalam berkeluarga itu juga butuh kerjasama ya teman-teman. Entah itu ayah, entah itu ibu, entah itu anak, semuanya harus bekerja sama. Sehingga nantinya dalam berkeluarga menjadi keluarga yang harmonis. Ingat betul-betul ya, harus kerjasama. Oke, sekian. Terima kasih penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Ingat, kalau dalam berkeluarga harus paham betul ya video yang saya jelaskan tadi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.